intelektual muslimah, berjumpa kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang mengupas peristiwa atau persoalan ekonomi sesuai dengan perspektif ekonomi syariah atau Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sebab-sebab kepemilikan. Apa itu sebab kepemilikan dalam Islam? Sebab kepemilikan itu adalah cara untuk harta yang sebelumnya menjadi hak milik atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya. Di dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan sudah ditentukan menurut syarat. Di dalam Islam, sebab kepemilikan terdiri dari 5. Yang pertama adalah bekerja, kemudian yang kedua adalah waris, yang ketiga kebutuhan hak untuk menyambung hidup, yang keempat adalah pemberian harta negara kepada rakyatnya, dan yang kelima adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Nah, baik, saya akan menjelaskan poin pertama terkait dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab kepemilikan yang pertama, mana salah satunya adalah menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, setiap individu berhak dan boleh untuk memiliki lahan tanah mati atau lahan kosong yang memang tidak tampak adanya bekas hidup, baik itu pagar, tanaman, budidaya, ataupun bangunan. Nah, bagaimana cara memilikinya? Cara memilikinya seluas apapun, tapi syarat dia harus menghidupkannya dengan tempatnya. Dalam Islam, kategori tanah mati itu ketika sudah diterlantarkan oleh pemiliknya setelah 3 tahun. Kemudian selain menghidupkan tanah mati, yang termasuk kategori bekerja yang kedua adalah menggali kandungan bumi. Dalam kandungan dari kandungan bumi itu yang jumlahnya terbatas, yang dibolehkan di dalam Islam. Sementara yang jumlahnya itu tidak terbatas, maka itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan hak kepemilikan umum. Nah, di dalam menggali kandungan bumi ini, jika didapatkan berupa harta yang pernah dibuat oleh manusia, maka di sini hal itu dikategorikan dengan rikas dan akan dikenakan kewajiban membayar humus, yaitu 1/5 dari rikas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, cara bekerja adalah dengan berburu. Nah, berburu juga merupakan kategori bekerja, baik itu berburu di daratan maupun berburu di lautan, ya. Kemudian samsaroh itu adalah maklar, di mana seseorang itu dia bisa bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual ataupun membelikan sesuatu. Nah, selain samsaroh, sebab kepemilikan bekerja adalah mudorobah. Nah, mudorobah ini adalah sebuah perseroan antara 2 orang atau lebih dalam suatu perdagangan atau usaha, di mana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pekerja. Dengan kata lain, yang namanya mudorobah ini adalah meleburnya tenaga dengan harta. Ya, jadi yang disebut sebagai mudorib itu adalah pihak yang bekerjanya, ya, sebagai pengelolanya. Nah, kemudian yang keenam di antara sebab kepemilikan bekerja adalah musakoh. Nah, musakoh ini adalah salah satu kategori bekerja, di mana musakoh ini adalah pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain yang telah menyirami atau merawatnya pepohonan tersebut, sehingga dia diberikan upah dari hasil merawatnya. Ini dibolehkan menurut dalil syara. Nah, sebab kepemilikan bekerja yang ketujuh adalah ijaroh, di mana ijaroh ini adalah pemilikan jasa dari seorang ajir atau orang yang dikontrak tenaganya oleh mustajir, oleh orang yang mengontrak tenaganya. Ya, dalam syara bahwasanya ijaroh itu adalah transaksi jasa atau manfaat yang disertai dengan kompensasi atau upah, ya. Kemudian selanjutnya sebab kepemilikan yang lain selain bekerja adalah yaitu waris, ya. Di dalam Islam ternyata waris ini termasuk dalam kategori sebab-sebab kepemilikan, ya, untuk mendapatkan atau memiliki harta. Penetapan waris ini didasarkan pada nas Al-Quran yang bersifat qot'i dan taufiki dan tidak disertai dengan dalamnya, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia atau meninggalkan harta, maka harta tersebut dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Tentu setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta mayat.
Pewarisan juga merupakan salah satu sebab yang menjadikan ahli waris itu berhak memperoleh atau memiliki harta waris sesuai bagian yang telah ditetapkan oleh ilmu waris. Ya, jadi kalau kita lihat pewarisan ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli waris untuk memiliki harta secara langsung. Nah, sebab yang ketiga dari sebab kepemilikan yaitu adalah kebutuhan atas harta untuk menyambung hidup, di mana dalilnya adalah nas-nas yang telah menjelaskan kewajiban memberikan nafkah kepada orang yang tidak sanggup berusaha secara langsung, seperti halnya anak kecil, orang yang tidak sanggup, atau di sini tidak sanggup berusaha secara hukum, seperti orang yang tidak mendapat pekerjaan atau pengangguran, padahal sebenarnya sang kerja. Nah, selanjutnya, sebab kepemilikan yang keempat adalah pemberian negara dari harta milik negara, ya. Pemberian harta dari negara kepada rakyatnya. Misalnya, pemberian tanah, kemudian pemberian uang untuk membayar hutang atau untuk bertani, atau untuk usaha-usaha produktif, ya, yang lainnya. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menuturkan sebuah riwayat dari Amr bin Su'aib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tanah kepada sekelompok orang dari suku Muzayanah atau Juhainah, dan itu adalah salah satu contoh pemberian dari negara kepada rakyat. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang serupa dengan hal tersebut. Maka harta yang didapat dari pemberian negara merupakan salah satu sebab kepemilikan. Dan yang kelima, yaitu sebab kepemilikan terakhir, di sini adalah harta yang didapatkan seseorang tanpa ada imbal balik, ya, baik itu harta maupun tenaga. Jadi kita bisa mendapatkan harta secara cuma-cuma. Di antaranya adalah hadiah, ya, hibah, wasiat yang didapat seseorang karena hubungan dirinya dengan orang lain, kemudian mahar, ya, harta temuan atau luqatah gitu ya, maupun santunan dari negara. Nah, itulah sebab-sebab kepemilikan dalam pandangan Islam yang dikategorikan menjadi 5 bagian. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui bagaimana sebab-sebab kepemilikan dalam Islam, ini akan menjadikan solusi bagi umat Islam ini. Baik pandang secara makro, yang insya Allah kita dari segala sesuatu Islam ini akan menjadi solusi dalam permasalahan kehidupan ekonomi yang akan membawa ekonomi pada kesejahteraan umat. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.